Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pratiwiyono Puspitaningrum dengan NIM D10412210001. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu aplikasi cloud computing yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Google Workspace. Melalui presentasi ini saya akan menjelaskan apa itu Google Workspace, detail layanan yang disediakan, dan manfaat untuk produktivitas kerja maupun pendidikan. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu tahu dahulu apa itu cloud computing. Nah, cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk menyimpan data, mengakses aplikasi, dan menjalankan berbagai layanan melalui internet tanpa harus menyimpan semuanya di komputer pribadi. Cloud computing sendiri terbagi menjadi tiga kategori utama. Nah, Google Workspace sendiri termasuk ke dalam kategori SaaS karena semua aplikasinya sudah siap pakai langsung dari browser. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, layanan cloud itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, infrastruktur as a service. Yang mana yaitu adalah penyediaan infrastruktur seperti server dan penyimpanan. Yang kedua yaitu PaaS atau Platform as a Service, yaitu penyediaan platform untuk pengembang aplikasi. Dan yang ketiga yaitu SaaS atau Software as a Service, yaitu layanan aplikasi siap pakai berbasis cloud, di mana pengguna cukup menggunakan aplikasi melalui internet tanpa perlu adanya instalasi. Nah, contoh lain selain Google Workspace dari SaaS adalah Microsoft 365 dan Canva. Setelah penjelasan mengenai cloud computing, kita masuk ke dalam penjelasan mengenai Google Workspace. Apa itu Google Workspace? Google Workspace adalah paket layanan produktivitas berbasis cloud yang dikembangkan oleh Google. Dulu namanya adalah G Suite dan diubah menjadi Google Workspace pada tahun 2020. Layanan ini digunakan untuk bekerja, belajar, dan berkolaborasi secara real-time atau online. Semua dalam satu ekosistem. Jadi, pengguna tidak perlu install aplikasi berat, cukup buka lewat internet. Nah, Google Workspace sendiri memiliki banyak aplikasi, namun yang utama antara lain adalah Gmail, Google Drive, Google Docs, Sheets, dan Slide, Google Meet dan Chat, serta Google Calendar, di mana Gmail adalah layanan email dengan kapasitas besar dan integrasi ke seluruh aplikasi. Sedangkan Google Drive adalah penyimpanan data di cloud yang bisa diakses kapan saja. Lalu ada Google Docs, Sheets, dan Slide, aplikasi pengolahan dokumen, spreadsheets, dan presentasi online. Setelah itu ada Google Meet dan Chat yang digunakan untuk komunikasi video dan pesan instan untuk kerja jarak jauh. Dan yang terakhir yaitu adalah Google Calendar, yang mana adalah aplikasi untuk pengatur jadwal yang dapat disinkronkan antar pengguna. Nah, bagaimana keamanan dan privacy yang dimiliki oleh Google Workspace? Dalam layanan berbasis cloud, keamanan menjadi hal yang sangat penting. Google Workspace dilengkapi dengan keamanan berlapis, termasuk enkripsi data saat dikirim maupun disimpan. Selain itu, administrator di organisasi bisa mengatur izin akses, mengelola akun pengguna, dan melacak aktivitas melalui Google Admin Console. Setelah pemaparan materi tadi, apa saja sih kelebihan dan manfaat dari Google Workspace ini? Nah, untuk kelebihannya tersendiri, yaitu salah satu keunggulan utama dari Google Workspace adalah kolaborasi secara real-time. Artinya, beberapa orang bisa mengedit dokumen yang sama secara bersamaan, melihat perubahan secara langsung, dan memberikan komentar tanpa harus mengirim file secara bolak-balik. Tentunya, ini sangat membantu tim kerja ataupun pelajar maupun dosen untuk berkoordinasi dengan cepat. Selain itu, ada beberapa manfaat dari Google Workspace. Yang pertama adalah fleksibilitas tinggi, yang mana Google Workspace ini bisa diakses dari mana saja dan perangkat apapun. Yang kedua, kolaborasi mudah, yang mana Google Workspace ini cocok untuk kerja tim dan pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, yaitu integrasi antar aplikasi. Satu akun Google bisa digunakan di semua layanan. Dan yang terakhir yaitu efisiensi waktu dan biaya. Tidak perlu perangkat mahal atau instalasi software. Saat ini Google Workspace digunakan oleh berbagai perusahaan, lembaga, pendidikan, dan organisasi pemerintah di seluruh dunia.
Misalnya, kampus menggunakan Google Classroom, Drive, dan Meet untuk pembelajaran secara daring. Sedangkan perusahaan memanfaatkannya untuk rapat online, berbagi file, serta mengelola jadwal kerja. Nah, setelah pemaparan mengenai beberapa manfaat dari Google Workspace, namun Google Workspace juga memiliki beberapa kekurangan. Antara lain adalah yang pertama, ketergantungan pada koneksi internet. Karena hampir semua fitur berjalan secara online. Yang kedua, ruang penyimpanan yang terbatas untuk versi yang gratis. Yang ketiga yaitu fitur lanjutan hanya tersedia di versi berbayar, seperti keamanan tambahan atau hal ini bisa disebut dengan bisnis atau enterprise. Nah, kesimpulan yang dapat disampaikan pada presentasi kali ini yaitu adalah Google Workspace adalah contoh nyata dari penerapan cloud computing dalam bentuk SaaS. Layanan ini mempermudah kita untuk bekerja, belajar, dan berkolaborasi di mana saja tanpa batasan perangkat. Dengan fitur kolaborasi secara real time, keamanan tinggi, dan integrasi antar aplikasi, Google Workspace telah menjadi bagian penting dalam transformasi digital masa kini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.